Jangan pernah mencari asal suara tangisan di gudang belakangmu, karena jika kamu menemukannya, ia tidak akan pernah berhenti menatapmu. Malam ini kita akan menelusuri sebuah kisah nyata yang terkubur di balik sunyinya malam, sebuah rahasia kelam yang membuat seluruh tetangga memilih untuk mengunci pintu rope dan pura-pura tuli. Semua bermula saat Andra, seorang pemuda yang sedang mencari ketenangan, memutuskan untuk menyewa sebuah rumah tua di pinggiran kota yang sepi. Harga sewa yang sangat murah membuatnya mengabaikan tatapan aneh dari penduduk sekitar. Saat dia pertama kali datang membawa barang-barangnya, ada kejanggalan yang langsung terasa sejak hari pertama. Lingkungan ini terlampau sunyi. Tidak ada anak yang bermain. Tidak ada tetangga yang saling menyapa di sore hari. Hanya ada kesunyian yang mencekam dan perasaan. Seperti selalu diawasi dari balik jendela-jendela yang tertutup rapat. Andra mencoba bersikap ramah. Dia menghampiri salah satu tetangga terdekat untuk sekadar memperkenalkan diri. Namun sebelum sempat kata pertama terucap dari bibirnya, tetangga itu menatapnya dengan pandangan kosong yang dingin. Lalu berbalik dan mengunci pintunya rapat-rapat seolah-olah Andra membawa wabah mematikan. Fokus perhatian Andra akhirnya tertuju pada sebuah bangunan kecil di sudut. Halaman belakangnya, sebuah gudang tua yang tidak termasuk dalam daftar sewa, namun berdiri kokoh dengan gembok raksasa yang berkarat. Ada sesuatu yang janggal dengan tanah di sekitarnya yang tampak mati, seolah tidak ada kehidupan yang boleh tumbuh di sana. Malam pertama tiba membawa hawa dingin yang tidak biasa. Udara di dalam kamar Andra mendadak turun drastis hingga napasnya mengembun. Di tengah kesunyian malam yang pekat, ketika jam dinding berdentang menunjukkan pukul 2 pagi, keheningan itu tiba pecah oleh suara yang sangat halus namun menyayat hati. Itu adalah suara tangisan. Suara isak tangis seorang anak kecil yang terdengar sangat pilu dan kesepian. Suara itu begitu dekat, seolah-olah merambat melalui dinding-dinding rumah, menembus celah jendela, dan langsung menusuk ke dalam gendang telinga Andra yang gemetar menahan takut. Dengan langkah gemetar, Andra memberanikan diri mendekati jendela. Dia mengusap embun dingin yang menutupi kaca dan memandang ke arah halaman. Belakang yang gelap, suara tangisan itu jelas berasal dari sana. Dari dalam gudang tua yang terkunci rapat itu, terdengar isak tangis yang semakin jelas, seolah meminta pertolongan. Andra menunggu selama beberapa jam, menahan napas dalam kegelapan. Namun, tangisan itu tiba-tiba berhenti begitu saja, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara tangis sebelumnya. Malam itu, Andra tidak bisa memejamkan matanya sedetik pun hingga matahari terbit. Keesokan paginya, dengan mata merah karena kurang tidur, Andra memutuskan untuk mencari tahu. Dia mencoba mendekati seorang ibu parubaya yang sedang sibuk di halaman rumahnya, berharap bisa mendapatkan sedikit penjelasan tentang suara misterius yang mengganggunya semalam. Namun, reaksi yang diterimanya sungguh di luar dugaan. Begitu Andra menyebutkan kata gudang belakang, wajah wanita itu langsung memucat pasi karena ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu menjatuhkan jemurannya dan berlari masuk, mengunci pintu rumahnya dengan 3 kali putaran kunci yang terdengar nyaring. Waktu terus berjalan dan senja pun tiba dengan langit yang berwarna merah darah. Ada pemandangan aneh yang selalu terulang setiap hari di desa ini. Tepat sebelum matahari benar tenggelam, seluruh warga desa bergegas masuk ke
dalam rumah mereka dan mengunci semua pintu serta jendela. Seolah-olah ada teror mengerikan yang akan berkeliaran bebas di malam hari di dalam rumahnya sendiri. Andra menemukan sebuah buku harian tua yang tertinggal di laci meja yang macet. Pemilik rumah terdahulu menuliskan baris demi baris kalimat yang membingungkan tentang kesepakatan rahasia, kekayaan yang datang secara instan, dan harga mahal yang harus dibayar berupa nyawa anggota keluarga. Malam kedua dimulai dengan tanda yang lebih mencekam. Bukan hanya suara dingin yang mulai berhembus, tetapi bau kemenyan yang sangat menyengat tebal memenuhi seisi rumah. Bau harum yang memuakan itu tercium sangat kuat, bersumber dari celah pintu belakang yang langsung menuju ke arah gudang tua. Saat Andra akhirnya berhasil tertidur karena kelelahan, dia ditarik ke dalam mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dia bermimpi tubuhnya ditindih oleh bayangan hitam bermata merah yang bernapas berat di atas wajahnya. Dalam mimpinya, bayangan itu berbisik dengan suara parau yang menuntut agar dia segera membuka pintu gudang di halaman belakang. Andra tersentak bangun dengan jantung yang berdegup kencang. Mimpi buruk itu langsung buyar. Namun suara tangisan di luar sana justru terdengar 10 kali lebih keras dan histeris dari malam sebelumnya. Tangisan itu kini diiringi dengan suara cakar yang menggores-gores dinding kayu luar rumahnya. Terdengar sangat jelas dan menakutkan. Dengan keberanian yang tersisa, Andra mengintip dari balik tirai jendela. Di tengah kabut malam yang pekat, pintu gudang tua yang seharusnya tergembok rapat itu kini tampak terbuka sedikit. Dan dari celah kegelapan di dalam gudang, Andra melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang mata kecil berwarna merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. Kurang tidur dan teror mental yang terus-menerus mulai merusak kesehatan fisik dan mental. Andra, dia merasa seperti sedang terjebak dalam sangkar tak terlihat. Tetangga-tetangganya tetap tidak peduli. Mereka terus mengunci diri di dalam rumah, seolah-olah mengabaikan penderitaan yang sedang dialami. Pemuda baru itu, ketika Andra berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, dia tertegun melihat lantai kayu rumahnya. Ada jejak-jejak kaki kecil yang basah oleh lumpur hitam berbau busuk. Jejak itu datang dari arah pintu belakang yang terkunci. Merayap perlahan melintasi ruang tengah dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Ketakutan yang teramat sangat dalam diri. Andra kini mulai berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Dia merasa tidak bisa terus hidup dalam teror yang tidak diketahuinya. Dia harus mengakhiri semua ini sekarang juga. Dia memutuskan untuk menghadapi apapun yang ada di dalam gudang tua itu secara langsung. Andra mencari alat di sekitar rumah dan menemukan sebuah kapak besi tua berkarat yang cukup berat di ruang penyimpanan alat. Sambil menggenggam erat gagang kapak kayu itu, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada hantu atau makhluk apapun yang tidak bisa dihancurkan secara fisik jika dia berani melawannya. Dengan langkah kaki yang berat namun pasti, Andra melangkah keluar melewati pintu belakang rumahnya. Udara sore itu terasa sangat sunyi dan dingin, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan napas menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di depannya berdiri gudang tua yang menyimpan rahasia kelam itu. Saat Andra berdiri di depan pintu kayu gudang yang sudah lapuk, dia menyadari gembok raksasa itu masih terkunci rapat dengan rantai besi tebal yang melilitnya.
Bagaimana mungkin pintu ini tampak terbuka semalam jika rantai dan gemboknya masih utuh tanpa ada bekas dibuka paksa? Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Andra menarik napas dalam-dalam, mengangkat kapak besi tuanya tinggi ke udara, dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah gembok besi berkarat itu. Suara benturan logam yang keras pun memecah keheningan sore yang mati di desa itu. Dengan 3 kali hantaman keras yang bertenaga, gembok besi itu akhirnya menyerah dan hancur terbelah. Rantai besi tebal yang melilit pintu langsung terlepas dan jatuh bergemerincing ke tanah. Pintu kayu gudang tua itu kini perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan derit suara kayu yang sangat memilukan. Pintu gudang terbuka perlahan, mengeluarkan derit panjang yang menyerupai rintihan kesakitan seorang anak kecil. Dari dalam kegelapan mutlak itu, berhembus angin dingin yang sangat menyengat, membawa bau busuk bangkai dan wangi kemenyan yang bercampur menjadi satu, membuat perut Andra terasa mual seketika. Andra menyalakan senternya dan mengarahkan sorotan cahayanya yang kuning redup ke dalam ruangan yang belum pernah disentuh selama puluhan tahun itu. Cahaya senter itu goyang menembus kabut debu tebal, menyoroti bara antik yang rusak, meja kayu yang patah, dan jaring loba raksasa yang bergelantungan. Satu langkah kaki Andra masuk ke dalam gudang, diikuti oleh suara derit. Lantai kayu yang seolah memperingatkannya untuk segera kembali. Namun rasa penasaran yang teramat besar dan rasa frustrasi yang mendalam telah mengalahkan akal sehatnya. Dia terus melangkah masuk lebih dalam ke dalam sarang teror itu. Di sudut paling belakang dari gudang tua itu, sorotan senter Andra menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Berbeda dengan bagian lain yang dipenuhi debu tebal, sudut ini tampak sengaja dirawat dan dibersihkan secara rutin. Sebuah altar kecil dari kayu hitam berdiri dengan sesajen bunga mawar kering di atasnya. Tepat di tengah altar tersebut, terletak sebuah kotak kayu jati berwarna hitam pekat dengan ukiran-ukiran kuno yang aneh dan rumit di seluruh permukaannya. Yang membuat bulu kuduk Andra berdiri adalah kotak itu, diikat erat dengan tali dari kain kafan yang sudah menguning dan memiliki bercak darah kering. Dari luar rumah kolonial kuno tersebut, terlihat api besar membubung tinggi ke langit malam, melahap seluruh struktur bangunan kayu dan atapnya. Kobaran api menciptakan awan asap hitam pekat yang membubung tinggi, sementara kabut tebal di sekitarnya perlahan mulai menipis. Suasana pagi hari yang berkabut tipis dan dingin. Rangga, pria berusia 30-an akhir dengan pakaian robek dan wajah penuh noda hitam bekas jelaga, duduk di tanah, becek di halaman depan rumah yang kini telah rata dengan tanah menjadi abu dan puing hitam yang masih berasap. Di sampingnya Sari terbaring dengan kepala di pangkuannya. Sari, wanita berusia 30-an, awal dengan wajah yang mulai kembali berwarna tidak sepucat sebelumnya, perlahan-lahan membuka matanya. Dia menatap wajah Rangga dengan tatapan yang jernih dan penuh kesadaran. Tangannya yang lemah perlahan menyentuh pipi Rangga yang kotor karena debu api. Kosap tanah becek di bekas reruntuhan rumah. Di antara abu hitam, terdapat sepotong kecil sisa bingkai kayu. Lukisan yang berukir kepala naga yang tidak terbakar sepenuhnya, tertimbun setengah di dalam tanah hitam berlumpur. Rangga, pria berusia 30-an akhir, tiba-tiba menoleh ke belakang ke arah reruntuhan dengan ekspresi cemas yang mendalam.
Hidungnya sedikit bergerak, seolah merasakan sesuatu yang sangat dikenalnya kembali. Hadir di udara pagi yang dingin, kamera bergerak menjauh secara perlahan zoom out, menampilkan pemandangan dari atas birdie view, reruntuhan rumah yang dikelilingi hutan berkabut tebal. Di sudut layar, seberkas cahaya merah, samar-samar tampak berkedip dari dalam tanah becek, tempat sisa bingkai lukisan terkubur. Teks judul drama muncul perlahan di layar yang menggelap.